Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah. Marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik serta hidayahnya dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sudah menjadi jalur kita yang benar, sehingga kita terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Kali ini saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar animasi bersama Dewi Purwaningsih. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil muhammadin ya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk mendengarkan materi selanjutnya, yuk simak bersama. Bab 1 ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenal perkembangan industri animasi mancanegara dan di dalam negeri, dan mengenal jenis-jenis animasi guna mengidentifikasi karya film animasi sesuai jenis dan karakter industri animasi. Apa yang kalian ketahui dari industri animasi? Kedua, ada Pixar. Yang pertama, animasi Pixar ini dimulai pada Disney Animation Plus, juga didirikan oleh Walt Disney dan saudaranya Robert Megan di televisi komputer. Mungkin tanpa dua bersaudara ini awalnya bertanggung jawab untuk produksi film tahun 1900 selama bertahun-tahun di studio. Kita lihat bersama karakter seperti Mickey Mouse dan Donald Duck. Ada 4 yang menjadi pemegang Snow White dan Elizabeth adalah paling menghasilkan 14 film cukup berperan. Film dan kartunnya dikenal dari 19 dunia. Film terhadap bermain seiring perkembangan zaman dan teknologi barang cara sukses secara komersial menempati dia salah satu stand yang dari terbesar di dunia dalam hal pendapatan. Perusahaan yang terdiri dari berbagai bidang, yaitu jaringan televisi, saluran kabel, perusahaan produksi dan distribusi terkait dan di stasiun televisi. Beberapa di antaranya termasuk jaringan televisi, yaitu ABC, Disney Channel, AFC&H, dan TNT, dan televisi khusus CTV. Yang keempat ada DreamWorks Animation. Warner Bros. Biasa dikenal sebagai DreamWorks Animation untuk formalnya. Warner Bros. adalah salah satu studio animasi Amerika Serikat dan televisi terbesar di dunia. Serta merupakan anak perusahaan dari sebuah televisi dari yang NBC University, sebuah perusahaan milik California, Amerika Serikat. Warner Bros. Juga memiliki sejumlah anak perusahaan termasuk Glendale, California, dan telah memproduksi berbagai film cerita animasi, Warner Bros. Animation, Warner dan permainan visual dari serta studio pernah menerima 3 penghargaan dari Academy Awards. Didirikan pada tahun 1918 dan banyak penghargaan dari film Amerika Serikat ketiga tertua yang masih Golden Globe. Setelah Paramount Pictures didirikan pada tahun 1912, dalam beberapa tahun terakhir studio animasi telah mengakuisisi Universal yang juga didirikan pada tahun 1912 untuk
diversifikasi agar melebihi bisnis filmnya yang berisiko tinggi. Film-film produksi DreamWorks Animation sebelumnya didistribusikan di seluruh dunia oleh studio utama DreamWorks dari tahun 1998 sampai 2005, Paramount Pictures dari tahun 2006 sampai 2012, dan 20 tahun Century Fox dari tahun 2013 sampai 2017. Universal Pictures akan mendistribusikan film-film DreamWorks Animation berikutnya, dimulai pada tanggal 1 Maret 2019 dengan perilisan How to Train Your Dragon 3. B. Industri animasi Indonesia. Yang pertama ada Infinity Framework Studio. Studio animasi yang sudah berdiri sejak 1997 ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Berbasis di 2 lokasi, Singapura dan Batam. IFS menyuplai studionya dengan talenta-talenta Indonesia dan Singapura. Soal rekam jejak studio IFS, tidak perlu diragukan lagi. Studio ini pernah menggarap sejumlah proyek animasi terkenal yang dipesan langsung oleh Disney dan Nickelodeon. Studio ini juga menggarap berbagai film seperti Crazy Rich Asians dan Hitman Agent 47. Yang kedua ada Best Studio, dibuka sejak 2015. Studio yang berbasis di Bali ini memfokuskan kepada penyedia konten animasi dan jasa layanan pendidikan. Beberapa proyek yang sempat dilimpahkan kepada studio ini diantaranya pembuatan animasi Sonic Boom Season 2 dan Si Unyil. Yang ketiga ada The Little Giant, berbasis di Cilandak, Jakarta, dan Malang. Studio ini mengklaim tim di dalamnya sudah memiliki pengalaman akumulasi selama 15 tahun dalam membuat serial televisi dan feature-length film. Studio ini merupakan dalang di balik pembuatan kartun Islami Nusa dan Rara yang akan tayang pada tanggal 20 November 2018. Yang keempat ada Empire Studio. Studio animasi 3 dimensi ini salah satunya pendirinya merupakan Andre Surya yang pernah punya pengalaman malang melintang menjadi CG artis di sejumlah film Hollywood. Selain mengerjakan animasi 3 dimensi untuk film, studio ini juga fokus pada animasi periklanan. Inspire ini juga punya sekolah untuk melatih para talenta muda menjadi animator 3 dimensi bernama Inspire School of Digital Arts atau disingkat ESDA. Sekolah ini telah meluluskan lebih dari 1.500 orang untuk bekerja di dunia industri. Yang kelima ada MSV Picture. Siapa yang tidak mengenal dengan film animasi asli Indonesia The Battle of Surabaya? Nah, MSV Picture merupakan studio yang berada di balik pembuatan animasi film tersebut. Dibentuk tahun 2002, studio ini berfokus pada pembuatan animasi keluarga dan anak-anak. Proyek animasi lain yang dikerjakan oleh studio ini diantaranya ada Aji Saka, Lembah Halilintar, dan Boss the Series. Yang keenam ada Kumata Animation Studio. PT Kumata Indonesia ini lebih dikenal dengan Kumata Studio. Didirikan pada tahun 2006. Kumata Studio, sebuah studio animasi yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah studio animasi dengan misi membuat dan menghasilkan karya orisinal yang mengutamakan konten berkualitas tinggi yang menghibur pengguna melalui berbagai platform media. Kumata Studio telah berpengalaman selama 8 tahun di industri kreatif
dengan tenaga ahli yang profesional di bidang produksi animasi. Dan Kumata Studio ini terlibat dalam proyek animasi Shizuki the Movie yang dirilis pada Desember 2017 silam dan berhasil meraih piala Citra untuk kategori film animasi panjang terbaik. Dan pada tahun 2020 kembali dipercaya oleh Falcon Pictures untuk menggarap film animasi mereka di Shizuki the Movie Harta Pulau Monyet. Film yang merupakan sequel dari Shizuki the Movie ini masih disutradarai oleh Fazameo, yaitu si kreator Juki. Demikian akhir pembelajaran dasar-dasar animasi di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal kita untuk belajar menuju kesuksesan. Terima kasih for watching. SMK Muda Bisa, Animasi Muda Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.